Oke, selamat datang pada modul 1 pada mata kuliah Sistem Pengukuran. Pada modul ini kita ingin membahas tentang pengantar sistem pengukuran. Nah, ini gambaran tentang sistem pengukuran. Jadi kalau kita coba cermati pada kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa tradisi pengukuran yang dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita melakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran itu tidak menggunakan perangkat yang eh, modern, ya. Misalnya kalau kita lihat di zaman dulu digunakan bagian dari tubuh kita untuk melakukan pengukuran, ya. Misalnya di sini ada panjang antara ujung ibu jari kita dengan ujung kelingking kita yang kita sebut sebagai jengkal, ya kan? Kemudian kalau kita mengukur lebar bangunan misalnya, kita gunakan kedua lengan kita yang kita kenal sebagai depa, ya. Itu adalah pengukuran secara tradisional menggunakan bagian dari tubuh kita, ya, baik jari, bentangan tangan, ataupun juga kita bisa menggunakan langkah kaki, ya, berapa langkah panjangnya. Kemudian juga ada beberapa tradisi pengukuran, misalnya berupa penimbangan, yang di sini menggunakan perbandingan antara yang ingin kita ukur dengan batu atau biji-bijian di sekeliling kita, ya. Itu zaman mungkin beberapa daerah yang di pedesaan masih eh, bisa dilakukan, masih ada, ya, kita amati dilakukan itu. Di sebelah kanan ini contoh-contoh di kehidupan sehari-hari sekarang, ada bermacam-macam pengukuran di device yang kita pegang, ya. Misalnya kita punya smartphone, di situ ada touchscreen, itu juga sebuah sistem pengukuran. Di dalamnya ada GPS, Global Positioning System, ya. Kemudian ada mikrofon, yang smartphone yang bagus mungkin ada kompas di dalamnya, ada acceleration sensor, dan ada rotation sensor, ya, yang tergantung kualitas smartphone yang kalian miliki. Di bagian bawah ini juga kalau Anda cari, nanti Anda baca di manualnya. Gitu. Kalau Anda punya mesin cuci, Anda coba lihat, ya, ada manual. Di buku manual dijelaskan ada alat ukur apa aja dalam mesin cuci. Ada mungkin temperatur, mungkin level air, mungkin debit aliran air masuk mesin cuci, ya. Kemudian di komputer kita, kalau Anda kita lihat di dalamnya juga ada macam-macam alat pengukuran. Mobil, misalnya kalau Anda punya mobil, di situ juga ada sensor untuk pengukuran jarak, ada sensor untuk pengukuran level bahan bakar, ya. Kemudian sensor untuk menentukan kecepatan gerakan mobil, atau kita sering sebut sebagai speedo, ya, speedo, sepeda motor juga Anda lihat ada di sana. Kemudian juga perangkat-perangkat yang lain di sini yang ada di gambar sebelah kanan, ada satelit, ada kamera, ada alat ukur untuk kesehatan kita, ya, tekanan darah, heat rate, temperatur tubuh, mungkin juga kadar oksigen dalam darah, dan seterusnya, ya. Ini adalah gambaran bahwa sistem pengukuran itu ada di mana-mana sana, ya. Kemudian apa sebetulnya sistem pengukuran yang akan kita pelajari? Nah, kita coba lihat di dictionary, ya, di sebuah kamus, ya. Kalau kita lihat yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah sebuah proses of quantifying, jadi proses untuk mengkuantifikasi suatu sifat fisik atau atribut dari suatu objek, dari suatu event, atau dari suatu fenomen dengan cara membandingkan, comparing eh, terhadap standar unit, standar satuan yang diketahui. Nanti ada standar satuan SI, satuan British, ya. Karena kita, ya, di internasional tidak ada satu standar, ya, ada standar, ada minimal ada dua gitu, ya. Ada standar SI, ada standar British ke sana. Itu adalah yang dimaksud dengan pengukuran. Kemudian apa itu sistem pengukuran? Measurement system di sini, ya. Kalau kita cermati di dictionary, di situ akan muncul measurement system berarti sebuah collection, jadi sekumpulan
dari unit-unit atau elemen-elemen yang digunakan untuk pengukuran. Jadi sebuah sistem pengukuran. Kemudian di situ ada aturan relasi dari kedua elemen di dalamnya ya, yang nanti akan menghasilkan suatu nilai yang diukur ke sana. Nah, secara model, kalau kita belajar di pemodelan, biasanya kita menyatakan sebuah sistem itu ya, tadi dari input dan output, kemudian di dalamnya ada proses di sana ya. Nah, di dalam sistem pengukuran, di dalam yang melaksanakan proses, tadi kan ada elemen, ada unit-unit, ya kan, yang kemudian ada interaksi antar elemen atau interaksi antar unit tadi. Kemudian di situ interaksi antar elemen itu adalah berupa proses yang berlangsung di dalamnya. Ya. Kemudian di bagian input nanti ada eh, sifat fisik atau keadaan fisik yang ingin kita ukur. Kalau kita dalam model, misalnya kita nyatakan dengan variabel X ya. Kemudian pada bagian output ini adalah nilai yang dihasilkan dari pengukuran atau nilai kuantifikasi dari sifat fisiknya ya. Ini sebagai bagian output di sana. Oke, kita ambil contoh ini ada sebuah Bourdon tube pressure gauge. Kira-kira apa ini? Jadi ini adalah alat ukur untuk tekanan ya, tekanan menggunakan pipa Bourdon. Mungkin ada yang kenal dengan Mr. Bourdon. Ini adalah seorang Prancis ya. Bacanya gimana nih? Eugen Bourdon ya. Yang dia lahir tahun 1808, kemudian meninggal 1884. Jadi kira-kira umurnya berapa ini? 76 ya, ke sana. Nah, dia di usia 41, 41, jadi pada tahun 1848, 41 itu kira-kira kalau di kita ya seumur-umur dosen dosen masih mungkin sudah tidak junior lagi ya, 41 tahun ya, sana. Nah, 1849 kira-kira Indonesia ada di mana itu? Di Eropa sudah ada eh, Mr. Bordon ya yang menemukan alat ukur untuk tekanan ya. Kalau kita kembali belajar di sejarah Indonesia ya, 1849 itu terjadi perang Bali. Jadi kita masih di bawah Hindia Belanda ya, jadi menjadi jajahan dari Belanda, sering disebut sebagai negara kita negara Hindia Belanda ya di sana. Nah, Perang Bali, di situ ada pahlawan yang kita kenal, ada I Gusti Ketut Jelantik yang meninggal pada perang tersebut, jadi melawan Belanda tentunya ya, sana. Dia adalah patih kerajaan Buleleng. Nah, itulah Burdon di tahun 1849 ketika Mr. Burdon menemukan alat ukur, dan kita masih belum ada Indonesia ya, adanya adalah kita Hindia Belanda. Oke, kalau kita lihat input output inputnya apa? Inputnya adalah kuantitas yang ingin kita ukur atau measurement di sini measurement. Kemudian ada macam-macam elemen di sini ada primary sensing element, ada variable conversion element, ada variable manipulation element, ada data transmission element, ada data presentation element, kemudian ada observer. Ini yang kita lihat pada tampilan itu di display di sana ya. Ini adalah gambaran dari Gordon tube pressure gauge sana ya. Oke. Ya, kita coba melihat eh, bagaimana sistem pengukuran nanti akan kita bahas ya. Kita tadi kan ada input, ada output, ada proses, kemudian ada sifat fisik yang kita ukur, kemudian menentukan kuantifikasinya. Berarti kita di bagian depan kita harus memahami nanti sifat fisik seperti apa. Sifat fisik itu nanti akan kita ubah menjadi apa sehingga menampilkan kuantifikasinya kan. Oke. Kita belajar kembali seperti di mata kuliah dasar atau ketika Anda SMA ada praktikum induksi magnet kan? Nah, ini ada contoh eksperimen Faraday. Ada yang sudah kenal Faraday, Mr. Faraday? Ya, nanti Anda coba lihat ya, Mr. Faraday itu siapa, hidup tahun berapa, kapan dia melakukan eksperimennya. Sebenarnya yang disebut sebagai eksperimen induksi elektromagnetik Faraday. Prinsipnya adalah kalau kita ada kumparan, di sini eksperimen beliau, kayak di sini ada
ada kumparan, kemudian dihubungkan dengan galvanometer untuk mengukur voltmeter ya, semacam voltase. Kemudian ada magnet di sini eh, di kita buat di simbol N north and south ya ke sana. Nah, ketika medan magnet mengenai kumparan, jadi ada gerakan magnet tentunya yang intinya kalau magnetnya bergerak, kemudian magnet kumparan akan menghasilkan induksi current, yaitu arus induksi. Arus induksi kita ukur nanti tertampil dalam galvanometer ke sana ya. Nah, ini Anda klik di pada simbol di sini ya, sana. Oke. Kemudian akan menuju ke halaman eksperimen dari Faraday. Ya, ada Faraday. Anda pilih di sini ada pasang galvanometer, magnetic field, indus current, ya. Kemudian Anda buat gerakannya di sini ada reciprocating motion of magnet. Jadi artinya magnet kita gerakan ke kiri dan ke kanan, ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada galvanometer di situ ya. Sana ada yang tampak tampilannya. Ini adalah eksperimen Faraday ya. Jadi dari konsep ini ada perubahan posisi, movement dari magnet, kemudian ada nilai yang kuantifikasi menjadi voltase atau arus ya. Ini dalam hal ini kita gunakan galvanometer ke sana ya. Nah, prinsip ini nanti yang kita bisa kembangkan, yang sudah dikembangkan orang juga ya. Jadi dari gerakan magnet mungkin bisa kita terapkan sebuah perubahan posisi atau perubahan jarak, kemudian ditampilkan menjadi arus listrik. Yang arus listrik nanti kita hubungkan dengan berapa jarak. Jadi kita kalibrasi dengan jaraknya ya, perubahan jaraknya menghasilkan berapa arus listrik. Atau kita hitung secara teoritis juga bisa ke sana. Ini prinsip dari eksperimen Faraday ke sana ya. Oke. Nanti dengan yang lain di sini ada percobaan Faraday yang lain. Anda buka di colorado.edu ya. Ini sebuah juga Java Java model dengan bahasa Java ke sana ya. Oke. Good. Nah, sistem pengukuran kalau kita lihat dari strukturnya, tadi kan ada input, ada output, di dalamnya ada elemen-elemen. Ini bisa secara umum bisa kita bagi menjadi sensing elemen di bagian depan. Jadi elemen yang merasa, elemen perabanya, sensing elemen. Kemudian ada sinyal conditioning element yang mengkondisikan sinyal, jadi keluaran dari sensing elemen berupa sinyal, nanti dikondisikan apakah dinaikkan, diperkuat dengan amplifier, difilter, dan seterusnya. Kemudian ada sinyal processing elemen yang memproses misalnya dari analog menjadi digital, supaya nanti bisa diolah atau bisa ditampilkan dalam display seperti pada Bourdon Tube tadi ya. Kemudian ada data presentation elemen yang kemudian ini observer akan melihat ke sana. Nah, di sini pada sebuah sistem ukuran yang lain, jadi ada gas yang bagian bawah di dalam tabung diteruskan ke silinder ya, di dalam silinder ada piston. Dari piston di sini akan diteruskan ke penunjuk ya, sebuah display dan batang penghubungan antara piston ini di bagian ujung sisinya dipasang pegas ke sana. Jadi apa yang terjadi? Kalau fluida di bagian bawah ini bisa cair, bisa gas, umumnya adalah gas. Kalau gas di sini temperaturnya naik, dia akan berekspansi atau ada kenaikan tekanan. Kenaikan tekanan akan mendorong piston, ya. Piston akan mendorong batang di sini, diterima oleh pegas, kemudian akan mengubah posisi display. Nah, ini sebuah alat ukur temperatur menggunakan sifat fluida yang berubah terhadap temperatur. Nah, kita coba cermati mana bagian sensing elemennya, mana bagian conditioning elemennya, mana bagian sinyal processing elemennya, dan seterusnya. Ini kita coba buat blok diagramnya. Jadi measurement mediumnya ada fluid, ini bisa gas, bisa cair, ya, bisa cairan. Kemudian dia ada karakteristik yang berubah terhadap temperatur, misalnya adalah pressure-nya. Atau kalau kita ingin mengukur temperatur, ya mengukur pressure juga bisa di sini pressure dari fluidanya. Dalam konteks ini sepertinya pressure ya, bukan temperatur ya.
Oke, dari pressure di sini sensing elemennya adalah ada piston di situ ya. Piston termasuk variabel conversion elemennya berupa piston. Dari piston tekanan diubah menjadi gaya. Tekanan diubah menjadi gaya, kemudian gaya diteruskan. Di sini ada piston. Kemudian dari piston ke spring, jadi dari spring nanti muncul gerakan, gerakan. Kemudian ada memanipulasi elemen di situ, ada variable manipulation elemen, kemudian ada gerakan ya. Kemudian di situ diteruskan ke pointers atau ke penunjuk di situ ya, sehingga observer bisa lihat pada skala penunjuknya pada angka berapa. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah sistem pengukuran dari sensing elemen sampai dengan data presentation elemen di sana ya. Oke, ini contoh yang lainnya tadi pressure. Nah, pressure tadi juga bisa digunakan untuk mengukur yang lain. Tadi ini bourdon tube ya, bourdon tube kita gunakan untuk mengukur temperatur. Tadi kan mengukur tekanan. Nah, prinsipnya menggunakan fluida di dalamnya, tekanan dan pressure ada kaitannya kalau kita lihat bahwa seperti kita bahas bahwa perubahan temperatur akan mengubah tekanan sehingga dari konsep pengukuran tekanan bisa kita terapkan untuk pengukuran temperatur. Dalam ini menggunakan sensing elemennya adalah sebuah wadah di sini ya, bentuknya semacam dari kaca dari bentuknya silindris begitu ya. Di dalamnya kita isi gas yang berinteraksi dengan fluida yang temperaturnya ini kita ukur. Ya. Kemudian akibat perubahan temperatur dari eh, gas yang ada di dalam tabung di situ akan terjadi pemuaian atau pengkerutan ya. Nah, akhirnya muncul sebuah tekanan di sana ya. Tekanan gas di dalam tabung akan diteruskan oleh batang. Dari batang kemudian akan dihubungkan dengan bourdon tube. Nah, seperti tadi pada bourdon tube, jadi kalau ada pemuaian maka lengkungan di sini akan berubah memanjang. Perubahan memanjangnya nanti akan dikoneksikan di sini dengan gearbox ya yang berubah jadi putaran kemudian akan memutar jarum sana. Nah, kemudian jarum pada skala akan menunjukkan angka temperaturnya berapa. Nah, kalau kita gunakan untuk mengukur tekanan maka di sini sebentar tekanan berarti hanya tekanan di tabungnya ya. Kalau di sini yang kita gunakan kan temperaturnya. Jadi temperatur akan memanaskan fluida, fluida akan memuai atau menggerut, kemudian dari bourdon tube akan menunjukkan sebuah skala. Nanti kita kalibrasi berapa angka di dalam tampilan di sini dengan temperatur dari objek ya. Nah, kalau kita coba urai elemen-elemen sistem ukurannya apa di dalamnya. Kita mulai dari yang measurement mediumnya fluid, yang ingin kita ukur ada temperatur. Kemudian temperatur akan mengenai sensing elemennya. Sensing elemennya berupa bulb di sini berupa tabung ya, tabung gelas biasanya umumnya atau dari tabung baja juga bisa. Prinsipnya bahwa dia harus menerima ada transfer kalor, bisa memungkinkan terjadinya transfer kalor antara fluida di dalam tabung dengan fluida yang ingin kita ukur ya. Kemudian akan menghasilkan pressure dari gas yang ada di dalam tabung. Pressure diteruskan oleh pipa, ini ada data transmission elemennya, keluarannya masih pressure, kemudian teruskan ke bourdon tube sebagai variable conversion elemennya. Dari bourdon tube, tekanan dirubah menjadi motion, gerakan dari lengkungan pada bourdon tube di situ ya. Kemudian dari motion di situ diteruskan dengan gearbox untuk memutar dari jarum atau pointer di situ sehingga akan munculkan sebuah nilai hasil pengukuran. Nah, kita sebagai observer sudah akan melihat nanti oh berapa temperatur yang di sana. Nah, itulah gambaran sistem pengukuran, elemen-elemen dari pengukuran. Kemudian dari situ bagaimana rangkaian interaksi dari masing-masing elemen dalam sistem pengukuran untuk mengubah input berupa sifat fisik yang ingin kita ukur menjadi sebuah kuantifikasi output ya di bagian luar yang bisa kita bandingkan dengan skala atau yang sudah memiliki yang kita terapkan dengan standar unit tertentu sehingga nanti bisa dilihat oleh observer sana. Nah, itu adalah sebuah prinsip dasar dari sistem pengukuran.